Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Ibu Destia serta teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Fitrianti dari kelas Manajemen A, dan di kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Risiko yang berjudul Analisis Risiko Pribadi menggunakan Self-Assessment berdasarkan ISO 31000/2018. Nah, di dalam proyek ini saya menggunakan kerangka ISO 31000/2018 sebagai dasar proses manajemen risiko. Nah, berdasarkan ISO tersebut, proses manajemen risiko itu terdiri dari beberapa tahapan, yaitu komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi resiko, analisis resiko, evaluasi resiko, dan perlakuan risiko. Selain itu, terdapat beberapa strategi perlakuan risiko, yaitu avoidance atau menghindari risiko, reduction atau mengurangi kemungkinan dan dampaknya, transfer yaitu mengalihkan risiko melalui asuransi, serta acceptance yaitu menerima risiko apabila masih dalam batas toleransi. Nah, kerangka ini digunakan sebagai dasar dalam melakukan self-assessment risiko pribadi saya. Saat ini saya berusia 20 tahun, berstatus sebagai mahasiswa S1 dan berdomisili di Jakarta Timur. Saya belum menikah atau masih lajang dan tinggal bersama orang tua. Nah, untuk sumber penghasilan utama saya itu berasal dari beasiswa sebesar kurang lebih 1.400.000 per bulannya dengan pengeluaran sekitar 1-1,2 juta rupiah per bulan. Saya juga belum memiliki dana darurat, dan dari segi aktivitas saya termasuk mahasiswa yang cukup aktif dalam kegiatan akademik dan organisasi, memiliki mobilitas yang cukup tinggi, menggunakan transportasi umum dan ojek online, serta aktif menggunakan mobile banking, QRIS, dan media sosial. Selain itu, lingkungan tempat tinggal saya juga memiliki potensi banjir dan pernah mengalami kebakaran sebelumnya. Proteksi yang saat ini saya miliki adalah BPJS Kesehatan. Dan berdasarkan profil dan kondisi tersebut, saya melakukan identifikasi serta penilaian terhadap berbagai kategori resiko yang relevan. Nah, di sini saya melakukan penilaian terhadap 8 kategori risiko menggunakan metode likelihood dan impact dengan skala 1-5. Nah, hasilnya itu menunjukkan bahwa risiko penghasilan memperoleh skor 16 dengan kategori tinggi, risiko digital atau cyber juga memperoleh skor 16 dengan kategori tinggi, sedangkan risiko kecacatan memperoleh skor 12 dan termasuk kategori tinggi juga. Sementara untuk risiko kesehatan, kendaraan, properti, dan tanggung gugat berada pada kategori sedang, sedangkan risiko jiwa itu berada pada kategori rendah. Nah, hasil penilaian risiko tersebut kemudian dipetakan ke dalam risk heat map untuk melihat posisi dan tingkat prioritas masing-masing risiko. Nah, di slide ini ditampilkan hasil pemetaan risiko ke dalam risk heat map. Nah, risk heat map itu digunakan untuk memvisualisasikan tingkat risiko berdasarkan kombinasi antara kemungkinan atau likelihood dan dampak atau impact-nya. Nah, berdasarkan risk heat map tersebut, terdapat 3 risiko utama yang berada pada kategori risiko tinggi, yaitu risiko penghasilan, risiko digital atau cyber, dan risiko kecacatan. Berdasarkan hasil risk heat map tadi, kita bisa melihat bahwa prioritas risiko yang pertama itu adalah risiko penghasilan. Nah, risiko ini memperoleh skor 16 karena saya masih bergantung penuh pada dana beasiswa dan belum memiliki dana darurat. Nah, jika terjadi keterlambatan atau gangguan pencairan beasiswa, maka itu akan berdampak juga pada kebutuhan sehari-hari dan aktivitas perkuliahan saya. Nah, risiko yang kedua itu adalah risiko digital atau cyber. Nah, sebagai pengguna mobile banking, kemudian QRIS, dan transaksi digital lainnya, saya memiliki risiko terkena cyber scam, pencurian data, maupun pembobolan akun digital. Risiko yang ketiga adalah risiko kecacatan akibat kecelakaan. Mobilitas harian saya itu kan menggunakan transportasi umum dan ojek online. Nah, itu meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan yang dapat mengganggu aktivitas akademik serta menimbulkan biaya pengobatan yang cukup besar juga. Karena itu, mitigasi yang saya usulkan meliputi pembentukan dana darurat, peningkatan keamanan digital, dan penggunaan asuransi kecelakaan diri. Berdasarkan analisis prioritas risiko tersebut, saya menyusun Financial Protection Plan atau rencana proteksi finansial. Nah, beberapa produk asuransi yang direkomendasikan itu yang pertama ada PruLink Next Gen dari Prudential Indonesia untuk risiko jiwa. Yang kedua ada BPJS Kesehatan, itu untuk perlindungan kesehatan secara dasar saja. Kemudian yang ketiga ada Smart Protection Personal Accident dari Allianz Indonesia untuk risiko kecelakaan dan kecacatan. Kemudian ada Zurich Auto Silent PLO dari Adira Insurance atau Zurich untuk risiko kendaraan, serta AXA Mandiri Secure Protection itu untuk proteksi penghasilan. Nah, pemilihan produk ini dilakukan
dengan mempertimbangkan manfaat perlindungan dan kemampuan finansial saya sebagai mahasiswa. Selain produk-produk sebelumnya, terdapat juga proteksi tambahan untuk risiko properti menggunakan asuransi kebakaran PSAKI dari Jasindo. Kemudian risiko tanggung gugat menggunakan third party liability dari Adira Insurance, serta proteksi tambahan untuk risiko digital dari Sinarmas MSIG Life. Nah, berdasarkan perhitungannya, total estimasi premi dari seluruh proteksi tersebut adalah sekitar Rp540.000 per bulannya. Tadi total preminya itu kan sebesar perkiraan Rp540.000 dibandingkan dengan penghasilan bulanan saya sebesar Rp1.400.000. Nah, hasilnya ini menunjukkan bahwa proporsi premi mencapai sekitar 38,6% dari penghasilan bulanannya. Nah, angka tersebut itu melebihi batas ideal pengeluaran premi, yaitu sekitar 10-15% dari penghasilan bulanan. Karena itu, diperlukan skala prioritas implementasi proteksi. Prioritas pertama adalah BPJS Kesehatan karena paling terjangkau dan merupakan perlindungan dasar juga yang paling penting. Prioritas berikutnya itu adalah asuransi kecelakaan diri dan pembentukan dana darurat karena berkaitan langsung dengan risiko yang prioritasnya itu tinggi. Dan berdasarkan hasil analisis keterjangkauan tersebut, maka diperlukan strategi implementasi proteksinya nih secara bertahap agar tetap realistis sesuai kondisi finansial. Di tahap pertama selama 0-6 bulan adalah mempertahankan BPJS Kesehatan dan mulai membangun dana darurat serta meningkatkan keamanan digital. Tahap kedua yaitu menambahkan asuransi kecelakaan diri setelah kondisi tabungan mulai lebih stabil. Tahap ketiga, mempertimbangkan proteksi kendaraan dan properti apabila kondisi finansialnya sudah lebih memadai. Dan tahap terakhir dalam jangka panjang itu adalah menambah asuransi jiwa serta produk perencanaan keuangan lainnya sesuai perkembangan kondisi finansial. Dari proyek ini, hal yang paling mengejutkan bagi saya adalah ternyata risiko digital dan risiko penghasilan itu memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi. Sebelumnya saya menganggap aktivitas digital sehari-hari itu merupakan hal yang aman aja gitu. Tapi ternyata memiliki potensi kerugian yang cukup besar. Nah, proyek ini juga mengubah cara pandang saya terhadap asuransi. Saya menyadari bahwa asuransi tidak hanya penting bagi orang yang sudah bekerja aja, tapi juga penting bagi mahasiswa dan generasi muda. Selain itu, proyek ini juga membantu saya memahami penerapan langsung konsep ISO 31000/2018 dan konsep transfer risiko melalui asuransi yang dipelajari di kelas. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa setiap individu itu memiliki risiko pribadi yang berbeda sesuai kondisi dan aktivitasnya masing-masing. Nah, melalui self-assessment yang berbasis ISO ini, saya dapat memahami risiko prioritas yang dimiliki serta menyusun strategi mitigasi dan perlindungan finansial yang lebih terarah. Nah, dengan adanya perencanaan proteksi sejak usia muda, diharapkan individu itu dapat lebih siap untuk menghadapi ketidakpastian di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Ibu Desria dan teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.